Hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kita akan lanjutkan latihan ujian pengadaan barang dan jasa ke-13. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung oleh PT AA selesai 30 November 2019. Masa pemeliharaan 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Mei 2020. Ada kerusakan yang memerlukan perbaikan 3 minggu yang akan dilakukan oleh penyedia AA, mulai dilakukan 24 Mei 2020. Kapan perbaikan dilakukan? A. 24 Mei sampai 31 Mei 2020. B. 24 Mei sampai 14 Juni 2020. C. Audit dulu. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. 24 Mei sampai 14 Juni 2020. Untuk harga satuan di HPS pekerjaan konstruksi klasifikasi kecil tersusun dari A. Harga bahan toko ditambah harga penggunaan alat ditambah ongkos tukang. B. Harga bahan toko ditambah harga penggunaan alat ditambah ongkos tukang ditambah overhead ditambah profit. C. Harga bahan toko ditambah harga penggunaan alat ditambah ongkos tukang ditambah overhead ditambah profit ditambah PPN. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Harga bahan toko ditambah harga penggunaan alat ditambah ongkos tukang ditambah overhead ditambah profit. Berdasarkan Permen PUPR 14/2020 dan aturan terkait, apakah penawaran jasa konsultansi untuk item biaya tenaga teknis atau pendukung yang penawarannya di bawah dari UMP dapat digugurkan atau tidak? A. Gugur. B. Klarifikasi. C. Tidak gugur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Klarifikasi. Dalam tender cepat versi 4.3 saat ini, kinerja penyedia yaitu data-data kinerja kontraknya penyedia telah tersedia. A. Telah tersedia. B. Belum tersedia. C. Tidak penting untuk disediakan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Belum tersedia. Dalam tender cepat, penyedia menyampaikan A. Penawaran harga dan surat dukungan. B. Penawaran harga. C. Surat dukungan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Penawaran harga. Minimal yang ikut tender cepat adalah A. 2 penyedia. B. 3 penyedia. C. 5 penyedia. D. 1 penyedia. Jawabannya adalah A. 2 penyedia. Penyedia yang terpilih dalam tender cepat mengundurkan diri, maka A. Diperbolehkan. B. Diproses daftar hitam. C. Didenda. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Diproses daftar hitam. Apakah perubahan kontrak, adendum kontrak, dilakukan sendiri oleh PPK? A. Boleh bila PPK kompeten. B. Dibantu staf atau tim pendukung. C. Dibantu konsultan pengawas atau MK. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Masa pelaksanaan kontrak pembangunan gedung berakhir tanggal 30 Agustus 2020. Pemasangan keramik, pintu, dan pengecetan memerlukan 12 hari. Belum ada serah terima pekerjaan. Akan diberi pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak selama A. 50 hari dengan denda keterlambatan dari nilai kontrak. B. 12 hari dengan denda keterlambatan dari nilai kontrak.
C. 50 hari dengan denda keterlambatan dari bagian kontrak. D. 12 hari denda keterlambatan dari bagian kontrak. Jawabannya adalah B. 12 hari dengan denda keterlambatan dari nilai kontrak. Dalam tender cepat, pengadaan mebel senilai 3 miliar disyaratkan pernah punya pengalaman dalam 5 tahun terakhir 300 juta rupiah. Penyedia termurah setelah diklarifikasi tidak mempunyai pengalaman yang sesuai, hanya punya 190 juta rupiah. Maka A. digugurkan, B. diklarifikasi, C. diluluskan, D. didaftar hitam. Jawabannya adalah C. diluluskan. Tender cepat yang memasukkan harga 9 penyedia diundang klarifikasi urutan 1, 2, dan 3 tidak datang. A. selesai dan gagal. B. diundang lagi hanya penyedia nomor 4. C. diundang cukup 4, 5, dan 6. D. diundang urutan 4, 5, dan 6. Bila tidak datang sampai ke urutan 9. Jawabannya adalah D. diundang urutan 4, 5, dan 6 bila tidak datang sampai ke urutan 9. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung oleh PT CC selesai 30 November 2019. Masa pemeliharaan 1 Desember 2019 sampai 31 Mei 2020. Ada kerusakan yang memerlukan perbaikan 3 minggu yang akan dilakukan oleh penyedia CC, mulai dilakukan 24 Mei 2020. A. jaminan pelaksanaan dicairkan. B. jaminan pemeliharaan dicairkan. C. jaminan pemeliharaan diperpanjang. D. tidak ada pencairan jaminan. Maka C. jaminan pemeliharaan diperpanjang. Apakah boleh perencana juga bertindak sebagai pengawas, misal CP Jaya sebagai perencana pembangunan area parkir dan yang mengawasi juga CP Jaya tersebut? Jawabannya A. tidak boleh, B. boleh, C. boleh juga sampai penyedia konstruksi, D. tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. boleh. Jabatan kepala daerah di tahun ketiga, pekerjaan konstruksi memerlukan multi-year selama 3 tahun. Optimasi rencana kontrak A. 3 tahun, B. 2 tahun, C. 5 tahun, D. tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. 2 tahun. Dalam penunjukan langsung yang perlu diperhatikan adalah A. level penyedia menuju pemasok utama. B. kewajaran harga pada level penyedia. C. jawaban A dan B benar. D. tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. jawaban A dan B benar. Pembangunan rumah sakit memerlukan anggaran dan waktu. Anggaran dapat disediakan untuk 3 tahun anggaran. Maka A. dilakukan multi-years. B. dilakukan pengadaan secara parsial dengan per tahun anggaran. C. dilakukan pengadaan secara kontrak bersyarat dengan rekomendasi LKPP. D. semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. semua jawaban benar. Berdasar Permen PUPR 14/2020 untuk seleksi jasa konsultan sesuai kebutuhan tenaga ahli, apakah bisa mensyaratkan satu tenaga ahli dengan lebih dari 1 SKA? A. hanya 1 SKA, B. hanya 2 SKA, C. tidak dibatasi, D. tidak ada jawaban. Jawabannya adalah
C. Tidak dibatasi. Apakah bisa dimenangkan kalau satu nama SS menjadi direktur di suatu perusahaan yang berbeda, ikut tender di LPSE yang sama, di paket berbeda dengan waktu tender yang sama? A. Tidak boleh. B. Boleh, asal tidak dalam paket yang sama. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Boleh, asal tidak dalam paket yang sama. Izin usaha berdasarkan OSS. A. Hanya satu subbidang KBLI. B. Maksimal 2 subbidang KBLI. C. Tidak dibatasi subbidang KBLI. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tidak dibatasi subbidang KBLI. Perubahan kontrak kewenangan. A. Panitia peneliti kontrak. B. Konsultan pengawas atau konsultan MK. C. PPK. D. Penyedia. Jawabannya adalah C. PPK. Perubahan kontrak diproses oleh A. Panitia peneliti kontrak. B. Konsultan pengawas atau konsultan MK. C. Dapat oleh PPK sendiri. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Tenaga ahli yang disampaikan penyedia badan usaha konsultan, surat kesediaan tenaga ahli tidak ditandatangani oleh tenaga ahli, maka A. Digugurkan. B. Diklarifikasi. C. Diberi nilai 0. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Diberi nilai 0. Bagaimana kalau saat PAM dan penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi yang hadir ternyata bukan direktur? Waktu diminta menunjukkan tanda pengenal tidak bisa menunjukkan, maka A. Diminta surat kuasa. B. Diminta surat kuasa yang dinotariskan. C. Diminta yang datang direktur atau dibatalkan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Diminta surat kuasa. Untuk membuat HPS konsultan, A. Bisa cukup satu sumber informasi. B. Harus minimal 2 sumber informasi. C. Harus minimal 3 sumber informasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Bisa cukup satu sumber informasi. Penggunaan remunerasi untuk HPS konsultan dari Inkindo atau Kepmen PUPR 897/2017. A. Minimal. B. Average. C. Maksimal. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Minimal. Untuk HPS konsultan perencana secara lamsam, HPS-nya adalah A. Biaya personil dan non-personil. B. Daftar keluaran dan harga. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Daftar keluaran dan harga. Pembangunan rumah sakit memerlukan anggaran yang akan disediakan secara per tahun dan memerlukan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Anggaran dapat disediakan untuk 3 tahun anggaran, maka A. Dilakukan multi-years. B. Dilakukan pengadaan secara parsial dengan per tahun anggaran.
C. Dilakukan pengadaan secara kontrak bersyarat dengan rekomendasi LKPP. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Kontrak multi-years dimulai dari A. Anggaran telah dibuat multi-years. B. Tendernya dibuat multi-years. C. Karena kontraknya dibuat multi-years. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Anggaran telah dibuat multi-years. Perubahan kontrak pekerjaan konstruksi tidak dilakukan oleh panitia peneliti kontrak, maka A. Menyalahi prosedur. B. Harus dengan panitia peneliti kontrak. C. Apakah tercapai volume, mutu, dan harga wajar? D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Apakah tercapai volume, mutu, dan harga wajar? Tertulis di tabel remunerasi konsultan S1 pengalaman 3 tahun 20 juta rupiah, maka dalam menyusun HPS bila diperlukan S1 3 tahun dengan peserta penyedia badan usaha, A. Minimal 20 juta rupiah, B. Maksimal 20 juta rupiah, C. 55%, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Minimal 20 juta rupiah. Tertulis di tabel remunerasi konsultan S1 pengalaman 3 tahun 20 juta rupiah, maka dalam menyusun HPS bila diperlukan S1 3 tahun dengan peserta penyedia konsultan perorangan, A. Minimal 20 juta rupiah, B. Maksimal 20 juta rupiah, C. 55%, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. 55%. Untuk HPS konsultan perencana secara langsam, kertas kerja HPS-nya adalah A. Biaya personil dan non-personil, B. Daftar keluaran dan harga, C. Jawaban A dan B benar, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Biaya personil dan non-personil. Pembangunan gedung sekolah lokasi terkena banjir selama 9 hari. Ada foto dan film kejadian, kegiatan terhenti. Penyedia berkirim surat bahwa akibat banjir maka kontrak akan terlambat 6 hari. Respon terbaik PPK: A. Memberi tambahan waktu 9 hari dan dikenakan denda. B. Memberi tambahan waktu 6 hari dan tidak dikenakan denda. C. Memberi tambahan waktu 6 hari dan dikenakan denda keterlambatan. D. Memberi tambahan waktu 9 hari dan tidak dikenakan denda. Jawabannya adalah B. Memberi tambahan waktu 6 hari dan tidak dikenakan denda. Dalam evaluasi kualifikasi pengadaan ada persyaratan mempunyai atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tempat tetap dan jelas, baik milik sendiri atau sewa. Tetapi pada saat pembuktian alamat perusahaan yang diupload di SPSE berbeda dengan tempat pembuktian, bagaimana cara evaluasinya? Digugurkan atau diluluskan apabila penyedia sudah mempunyai surat keterangan domisili sesuai dengan alamat yang di SPSE. A. Dipastikan sesuai alamat baru adalah benar alamat pengganti, dibuktikan secara kronologis dan bukti-bukti yang ada mendukung. B. Digugurkan. C. Tidak masalah. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah
A. Dipastikan sesuai alamat baru adalah benar. Alamat pengganti dibuktikan secara kronologis dan bukti-bukti yang ada mendukung. Kontrak lamsam pengadaan kursi sebanyak 700. Pada akhir kontrak penyedia mengirim 450 kursi sesuai spek dan kebutuhan, namun tidak menyanggupi 250 kursi. Maka 450 kursi yang sudah dikirim A. Ditolak karena ini kontrak lamsam dan penyedia dikenakan sanksi. B. Ditolak karena ini kontrak lamsam dan penyedia tidak dikenakan sanksi. C. Diterima 450 kursi dan penyedia tidak dikenakan sanksi. D. Diterima 450 kursi dan penyedia dikenakan sanksi. Jawabannya adalah D. Diterima 450 kursi dan penyedia dikenakan sanksi. Membangun 10 puskesmas di 10 kecamatan dengan tipe, gambar, dan spek yang sama adalah A. Produk prototip. B. Desain berulang. C. Jawaban A dan B. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Desain berulang. Suatu kementerian memiliki dokumen dengan tipe, gambar, dan spek yang sama adalah A. Produk prototip. B. Desain berulang. C. Jawaban A dan B. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Produk prototip. Tender Agustus 2020, syarat kualifikasi kemampuan keuangan atau SKN dalam tender diminta disampaikan laporan keuangan tahun 2019. Apabila tidak disebut tahun 2019, sedangkan tender dilaksanakan di Agustus tahun 2020, namun peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2018, Desember 2018, apakah peserta itu dapat digugurkan? A. Tidak gugur. B. Klarifikasi. C. Gugur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Gugur. Pokja mereview dokumen pemilihan mengenai keselamatan konstruksi, maka hal yang direview adalah A. Jumlah dan kualifikasi personil K3. B. Biaya SMKK. C. Jawaban A dan B. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B. Misal persyaratan SBU BG 001 dan SP 006. KSO Lead PTA Menengah memiliki BG 001 dan SP 006. KSO PTA dengan CVB SP 006. Apakah sebagai leader di KSO harus mempunyai 2 SBU, SBU BG 001 dan SP 006 untuk paket tersebut? A. Memiliki minimal 1 dan yang lain dipenuhi oleh anggota KSO. B. Memiliki minimal 1. C. Tidak memiliki satu pun bisa tetapi dipenuhi oleh anggota KSO. D. Harus memiliki 2 SBU tersebut. Jawabannya adalah D. Harus memiliki 2 SBU tersebut. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.